Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Belajar di Radio RGR FM. Selamat pagi sahabat pelajar dimanapun berada. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Pastinya kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara belajar bersama di RGR FM. Ayo semua merapat di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Bapak Ibu yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Sekaligus membantu Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PGRI Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Acara ini terselenggara sebagai alternatif pembelajaran di rumah untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Anak-anakku yang hebat, sudah siap untuk belajar ya? Sudah disiapkan buku-buku pelajarannya hari ini? 1 jam ke depan, Bu Rohmi akan mendampingi anak-anakku kelas 5 untuk belajar bareng di 90,1 RGR FM. Untuk pertemuan kali ini, Jumat tanggal 12 Maret 2021, kita akan mempelajari tematik Tema 8, subtema 3. Ayo kita buka bukunya bersama-sama. Tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai pembelajaran 1, ayo kita perhatikan gambar yang ada di buku tematik kalian. Yang baru saja merapat, silahkan dibuka bukunya halaman 97. Nah, setelah kita perhatikan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. 1. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Kegiatan apa anak-anakku? Iya, betul sekali. Kegiatan penanaman pohon. 2. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Kegiatan tersebut biasa dilakukan di pekarangan rumah, di halaman rumah, atau di kebun. 3. Apa tujuan dari kegiatan itu? Tujuannya untuk menanami lahan yang kosong agar menjadi produktif dan tanah tidak menjadi gersang. Apa manfaat dari kegiatan itu? Manfaat penanaman pohon itu banyak sekali. Antara lain, 1. Udara menjadi bersih dan segar. Karena daun-daun tanaman ketika melakukan fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. 2. Pekarangan rumah menjadi asri dan indah. 3. Sebagai daerah resapan air. Sehingga ketika musim kemarau tidak akan terjadi kekeringan. Karena apa? Karena akar-akar dari tanaman akan menyerap air hujan ke dalam tanah. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran 1. Anak-anakku yang hebat, pada subtema 1 dan 2,
kita telah mempelajari siklus air hujan dan siklus air tanah. Air tanah dan air hujan merupakan air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia memerlukan air untuk minum dan memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, dan menyiram tanaman. Bagaimana syarat air yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Jadi tidak semua air bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayo kita jawab 3 pertanyaan yang ada di buku tematik kalian. Pertanyaan yang pertama, apa syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Syaratnya pertama, airnya harus jernih atau bening. 2, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa atau biasa disebut dengan istilah tawar. 3, tidak memiliki endapan di dalamnya, baik endapan debu, lumpur, atau kotoran lain. 4, suhu air antara 10 sampai 25 derajat Celcius. 5, bebas dari kuman penyakit. Dan 6, khusus untuk air minum harus direbus terlebih dahulu agar kuman-kuman yang ada pada air mati. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana kualitas air yang bisa kita gunakan untuk mencuci pakaian? Air yang bisa kita gunakan untuk mencuci pakaian haruslah jernih dan dapat melarutkan kotoran serta sabun. Tidak mengandung kuman, karena jika mengandung kuman bisa menempel pada pakaian yang kita cuci. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kualitas air yang bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman, syarat-syarat airnya 1, memiliki pH netral. Berapa pH netral air? 6 sampai 8. 2, mengandung mineral dengan jumlah yang normal. Karena tanaman membutuhkan mineral-mineral dari dalam air seperti magnesium, kalsium, natrium, dan selenium. 3, suhu air antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Jadi jangan menyiram tanaman dengan air dingin atau air yang panas. Syarat yang keempat, tidak mengandung bahan pencemar. Dan syarat yang kelima, tidak memiliki zat terlarut yang sangat tinggi. Misalnya bercampur dengan pestisida atau zat kimia lain. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah kalian mengerti syarat air bersih, ayo sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Di situ akan kalian ketahui persyaratan air bersih secara fisik, secara kimiawi, dan secara mikrobiologi. Setelah kamu baca teks tersebut, maka tuliskan informasi penting yang ada dalam teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan peta pikiran yang ada pada buku kalian. Peta pikiran tentang air untuk kebutuhan sehari-hari memuat 4 poin.
Poin yang pertama, kita ambil dari paragraf pertama. 97% air di bumi merupakan air laut yang tidak bisa digunakan untuk minum, memasak, atau industri serta keperluan rumah lainnya. Sedangkan 3% air yang ada di bumi merupakan air bersih yang bisa digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan menyiram tanaman. Peta pikiran yang kedua, kita ambil dari paragraf kedua, yaitu air dikatakan bersih jika memenuhi persyaratan secara fisik, kimiawi, atau mikrobiologi. Persyaratan fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Persyaratan secara kimiawi tidak mengandung racun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, dan cukup yodium. Sedangkan persyaratan mikrobiologi adalah air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti diare, disentri, kolera, dan tipes. Peta pikiran yang ketiga adalah persyaratan memperoleh air bersih dari sungai atau sumber air yang dijernihkan dengan menambahkan klorin dan dialirkan ke rumah-rumah melalui pipa bawah tanah. Peta pikiran yang keempat adalah masyarakat juga bisa mendapatkan air bersih dengan menggali tanah yang dikenal dengan sumur. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah cara-cara mendapatkan air bersih, karena air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau air yang kita gunakan tidak memenuhi standar kesehatan? Apa yang terjadi jika air yang kita gunakan tidak memenuhi syarat? Nah, ayo kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang ada di rumah, silahkan dibuka buku kalian halaman 104. Pembelajaran 2. Jadi kita sudah masuk pada pembelajaran 2. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak? Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tentu saja baju yang kita cuci bukan menjadi bersih, tetapi malah menjadi kotor, terkena noda minyak. Baju yang kotor karena noda minyak lebih sulit dihilangkan, karena bisa hilang jika dicuci dengan pasta yang terbuat dari baking soda dan air, lalu disikat dan didiamkan beberapa menit. Setelah itu baru dicuci seperti biasa. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Apa yang terjadi jika air yang kita minum mengandung kuman penyakit? Nah, jika kita minum air yang tidak higienis, tercemar kuman penyakit, kita bisa terkena penyakit diare, disentri, kolera, atau tipes. Jadi, hati-hati kalau minum air. Air harus jernih, higienis, dan direbus dahulu hingga mendidih agar kuman yang ada pada air mati. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nah, ikan yang ada di air yang tercemar limbah industri bisa mati semua, baik yang sudah besar atau yang masih kecil-kecil, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan ikan lagi.
Setiap industri hendaknya mengolah terlebih dahulu limbah pabriknya sebelum dibuang ke sungai agar tidak mencemari air sungai. Pertanyaan yang keempat. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban-jawaban di atas tadi? Nah, dari jawaban-jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa air bersih yang tidak tercemar sangat dibutuhkan dalam kehidupan, baik oleh manusia maupun hewan. Maka dari itu, kita jangan membuat pencemaran air dengan membuang sampah ke sungai atau menggunakan pestisida yang berlebihan. Anak-anakku yang hebat, karena begitu pentingnya air dalam kehidupan makhluk hidup, PBB lewat sidang umumnya yang ke-47 pada tanggal 22 Maret 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, mengumumkan Hari Air Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 22 Maret. Untuk apa ada peringatan Hari Air Sedunia? Ayo kita baca teks Hari Air Sedunia. Ada berapa paragraf anak-anak? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 paragraf yang harus kalian baca dan kalian pahami. Setelah dibaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel di bawahnya. Ada 4 pertanyaan yang ada pada tabel. 1. Pada setiap tanggal berapa diperingati Hari Air Sedunia? Tanggal berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Tanggal 22 Maret. Pertanyaan yang kedua. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Nah, persediaan air bersih di bumi ini berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Hal ini disebabkan karena banyak hutan yang ditebangi, lahan-lahan yang semula hijau berubah menjadi perumahan dan industri, sehingga air hujan tidak bisa masuk ke tanah. Air hujan terus saja mengalir ke selokan, ke sungai, atau terus ke laut. Yang ketiga, apa akibat kekurangan air bersih? Jika kekurangan air bersih akibatnya, penduduk sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil panen petani bisa berkurang karena tanah menjadi kering. Pertanyaan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Agar tidak terjadi krisis air bersih, beberapa hal bisa kita lakukan, antara lain menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang atau sumur resapan. 3. Menanam pohon di lahan-lahan yang kosong agar dapat menahan air dari dalam tanah. Air sangat diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk binatang. Banyak binatang yang memerlukan air yang sangat banyak karena sebagai tempat hidupnya. Binatang apa saja yang memerlukan air untuk tempat hidupnya? Iya, ikan, katak, buaya, ketam, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan cuplikan buku cerita yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Perhatikan gambarnya, itu adalah cuplikan dari gambar cerita. Nah, ayo kita akan membaca, kita akan baca dan kita perhatikan gambarnya. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam.
Ketam-ketam itu memohon pertolongan pada kakek bangau. Tolong kami, Kak. Air di sini sedikit. Kami sukar bernapas, kata seekor ketam. Carikan kami tempat yang banyak airnya, Kak, kata ketam yang lain. Bersabarlah, aku akan menolong kalian, jawab kakek bangau. Lalu kakek bangau berkeliling mencari tempat yang banyak airnya. Dan dipindahkan ketam-ketam dan katak ke telaga yang penuh dengan air. Setelah kalian memperhatikan cuplikan cerpen tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Pertanyaan yang pertama, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah, ini gambarnya tadi. Apakah gambar tersebut, perhatikan gambarnya, perhatikan baik-baik. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Mendukung apa tidak, anak-anak? Iya, sangat mendukung. Pertanyaan yang kedua, jika iya, mendukung berarti jawaban kalian iya. Apa alasanmu? Nah, karena gambar tersebut menggambarkan persahabatan antara ketam-ketam dan bangau. Ketam berbicara dengan bangau agar dicarikan tempat yang penuh dengan air. Nah, kalian pasti suka sekali membaca buku cerita bergambar atau yang biasa kalian sebut dengan komik. Sekarang ini banyak sekali kita temukan komik di toko buku atau di perpustakaan. Coba perhatikan komik berikut ini. Nah, ini adalah komik, perhatikan gambarnya, urutan gambarnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar cerita tersebut, ayo kita analisis. Apakah ciri-ciri gambar cerita berdasarkan pengamatan kalian tadi? Apakah ciri-ciri gambar cerita berdasarkan pengamatan dari gambar ini tadi? 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, maka ciri-ciri gambar cerita adalah 1, bersifat proporsional. Artinya, antara gambar dan tulisan seimbang. Gambarnya tidak terlalu besar, tulisannya kecil, atau sebaliknya, tulisannya besar, gambarnya kecil tidak, tetapi antara gambar dan tulisan seimbang. Pembaca bisa terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam gambar cerita tersebut. Ciri yang kedua, bersifat humoris. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Jadi ceritanya lucu. 3, menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih mengena pada pembaca. 4, penyederhanaan perilaku. Maksudnya, perilaku tokoh digambarkan secara sederhana dan mudah diterka akhir ceritanya. Persyaratan yang kelima, bersifat kepahlawanan. Gambar cerita cenderung membawa pembacanya untuk memuja pahlawannya dalam cerita tersebut. Seperti pada gambar ini. Nah, gambar Kak Diko ya, yang menyelamatkan ikan dalam air, tetapi oleh adiknya malah dibuang ke lantai. Atau gambar yang ini, pahlawannya adalah kakek bangau. Nah, jadi salah satu ciri dari gambar cerita adalah bersifat kepahlawanan. Nah, setelah kalian
memahami ciri-ciri gambar cerita, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar cerita sesuai dengan pengalaman kamu yang paling berkesan. Kamu bisa membuat gambar cerita dengan teknik kering atau dengan teknik basah. Kalau teknik kering, maka kalian akan menggunakan krayon, pensil warna, dan pensil. Kalau teknik basah, kalian akan menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Atau kalian menggabungkan kedua-duanya. Teknik kering dan basah kalian gabungkan. Bisa membuat gambar cerita? Saya yakin kalian semua pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat, yang siap bersaing di era global, yang akan menjadi pewaris dan pengembang ekonomi di negeri tercinta ini. Karena kalian nantinya akan menjadi pelaku ekonomi, maka kalian harus mulai belajar dari sekarang. Untuk itu, ayo kita baca teks yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Di buku kalian ada pada halaman 112. Yuk kita lihat ada berapa paragraf anak-anakku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 paragraf semuanya. Nah, setelah kalian baca 9 paragraf ini, setelah kalian baca dan kalian pahami, maka buatlah peta pikiran yang memuat informasi penting dari teks tersebut. Teks yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Nah, setelah kita baca, kita pahami, bisa kita buat peta pikiran, ada 3 hal penting yang harus kita ungkapkan terkait dengan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Peta pikiran yang pertama yaitu tentang produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan benda baru yang lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya pertanian, pembuat tahu, pembuat tempe, pembuat kerajinan, dan lain-lain. Pengaruh produksi terhadap kesejahteraan. Bagi pemilik sumber daya bisa memperoleh balas jasa yang berupa sewa atau bunga modal. Sedangkan bagi produsen akan memperoleh keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peta pikiran yang kedua, yaitu distribusi. Pengertian distribusi adalah kegiatan ekonomi menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang, orangnya disebut dengan distributor. Pengaruh distribusi terhadap kesejahteraan. Distributor bisa mendapatkan laba dari penyaluran barang dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan manfaat bagi orang lain mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Peta pikiran yang ketiga adalah konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Contohnya adalah pembeli barang untuk dipakai sendiri. Pengaruh konsumsi terhadap kesejahteraan adalah konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang kebutuhannya. Konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pedagang bisa mendapat keuntungan dari barang yang dibeli konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anakku yang hebat, keuntungan bisa diperoleh akibat adanya keragaman sosial yang disebabkan adanya keragaman jenis usaha. Kegiatan ekonomi banyak sekali ragamnya. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Apa keuntungan dari kondisi ini? Keuntungan yang bisa diperoleh akibat adanya keragaman sosial yang disebabkan adanya keragaman jenis usaha adalah 1. Menjadi identitas kebanggaan. Negara Indonesia memiliki berbagai keberagaman, tetapi tetap rukun dan utuh. Hal ini tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga menjadi kebanggaan bagi kita semua, meskipun beragam, tetapi tetap satu. Yang kedua, menambah pendapatan negara. Semua kegiatan usaha masyarakat akan menambah pendapatan negara yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Akan dikagumi dan dijadikan contoh oleh negara lain. Tentunya ini sangat membanggakan bagi negara kita. Yang keempat, meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Dengan adanya berbagai jenis usaha merupakan kebanggaan dan menumbuhkan sikap cinta tanah air dan juga kepahlawanan dalam diri masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang kelima, meningkatkan toleransi. Dengan adanya keberagaman, menjadikan kita senantiasa menjaga nilai-nilai keharmonisan antar sesama. Nah, keberagaman sosial akibat keberagaman jenis usaha membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Sekarang, amatilah kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha terhadap pesaingnya? Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, mereka saling menghargai usaha orang lain, tidak saling merendahkan dan tidak saling menjelek-jelekan. Apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat sehingga menjadi permusuhan? Tidak. Mereka bersaing tetapi tidak saling bermusuhan. Mereka saling mendukung, bahkan saling membantu satu sama lain. Nah, sekarang ayo kita baca teks yang berjudul Menghargai Kegiatan Usaha Ekonomi Orang Lain. Ada berapa paragraf? Ayo kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 paragraf yang harus kalian baca dan kalian pahami. Setelah itu, setelah kalian membaca, tuliskan informasi penting dari teks tersebut pada diagram berikut. Nah, ini diagramnya. Ada 4 poin penting yang harus kalian sebutkan dari bacaan tersebut. Ayo kita isi bersama-sama diagramnya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang ada dalam bacaan,
1. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain, seperti pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 3. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk ekonomi adalah manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dengan cara 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain. 3. Menghargai setiap jenis pekerjaan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, anak-anakku yang hebat, cobalah kalian perhatikan baju yang kalian pakai. Berapa banyak pelaku usaha, berapa banyak orang yang terlibat untuk menjadi baju sehingga bisa kalian pakai. Mulai dari petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, pegawai pabrik tekstil, penjahit, mungkin juga pedagang. Ayo, sekarang kita akan mengidentifikasi peran dan keuntungan mereka. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Jenis usaha petani kapas. Perannya, petani kapas berperan menanam tanaman kapas sehingga menghasilkan kapas sebagai bahan baku pembuatan kain. Keuntungannya, memperoleh hasil penjualan kapas berupa uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, jenis usaha pemintal benang. Perannya, pemintal benang berperan menerima kapas dari petani untuk dipintal menjadi benang. Keuntungannya, pemintal benang memperoleh uang sebagai upah dari memintal benang atau sebagai hasil penjualan benang. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil. Perannya menerima kapas dari petani atau benang dari pemintal. Keuntungannya, pemilik pabrik akan memperoleh bahan baku untuk usahanya dan memperoleh uang dari penjualan tekstil yang diproduksinya. 4. Pegawai pabrik tekstil. Perannya melakukan semua kegiatan operasional pabrik tekstil. Keuntungannya mendapatkan upah dari kerjanya. Yang kelima, penjahit. Perannya menjahit kain menjadi baju yang siap dipakai oleh masyarakat. Keuntungannya memperoleh uang sebagai upah menjahit. Semua yang terlibat memiliki peran dan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hidup manusia adalah air bersih. Ada kalanya kita tidak menyadari
Betapa berharganya air bersih, karena kita tidak pernah kekurangan air. Bahkan kita cenderung boros air. Terbukti kita sering membuang-buang air, bermain-main air, keran yang bocor dibiarkan. Nah, untuk mengetahui tingkat pemborosan air, ayo kita lakukan percobaan berikut ini. Sediakan 1 gelas yang ukurannya sedang, yaitu 200 ml atau 200 cc. Terus bukalah keran air sekecil mungkin sehingga hanya menetes saja airnya. Bisa juga menggunakan ember atau kaleng yang dilubangi kecil dan diisi air. Yang ketiga, tampunglah tetesan air itu hingga penuh. Air yang kamu tampung bisa digunakan untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Seandainya tandon air di rumahmu bocor selama 1 hari, berapa banyak air bersih yang terbuang? Misalkan, gelas akan penuh dalam waktu 15 menit. Dalam waktu sehari, yaitu 24 jam, ayo kita hitung bersama-sama berapa gelas air yang terbuang. 24 kali 60 sama dengan 24 itu dijadikan menit. 24 kali 60 sama dengan 1440 menit. 1440 menit dibagi 15 menit sama dengan 96 gelas yang volumenya 200 ml. Sedangkan 1 liter sama dengan 5 gelas. 200 dibagi 5 sama dengan 40 liter. Jadi sehari air bersih yang terbuang adalah 40 liter. Itu kalau kerannya hanya menetes saja. Sekarang berapa liter air yang terbuang kalau 1 minggu? 40 kali 7 sama dengan 280 liter. Jadi kesimpulannya, jangan melakukan pemborosan air. Kita harus hemat dalam menggunakan air agar tidak terjadi kelangkaan air. Nah, kamu tuliskan laporan kamu dalam kertas dan dikumpulkan pada guru kalian masing-masing. Nah, selain itu, mungkin di sekolah atau di rumah, kalian sering melakukan pemborosan air, baik kalian sadari atau tidak kalian sadari. Pemborosan air bersih yang sering dilakukan baik oleh anak-anak atau orang dewasa adalah minum air mineral tidak dihabiskan dan dibuang. Ayo kita hitung berapa liter air bersih terbuang percuma karena hal itu. Misalkan, 1 hari kamu minum 1 gelas air mineral yang volumenya 200 ml. Air itu tidak kamu habiskan, tapi kamu sisakan. Ada yang tersisa setengahnya, bahkan ada yang tersisa 3/4-nya, atau ada yang tersisa 1/4-nya. Kita ambil contoh air yang tersisa 1/4 gelas. Berarti kalau 1 gelas itu 200 ml, 1/4 gelas berarti 50 ml. 1 kelas teman kalian ada 30 anak. Semua menyisakan rata-rata 1/4 gelasnya. Berarti 50 kali 30 sama dengan 1.500 ml atau 1,5 liter.
Itu satu kelas. Coba kalau satu sekolahan ada 6 kelas. 6 kali 1,5 sama dengan 9 liter. Itu untuk satu sekolah dalam waktu 1 hari. Dalam waktu 1 hari, air terbuang percuma 9 liter. Coba hitung kalau 1 bulan. 9 liter kali 30 hari sama dengan 270 liter. Itu satu sekolah dalam waktu 1 hari, dalam waktu 1 bulan. Kalau satu kecamatan, berapa sekolah? Anggap saja ada 30 sekolahan. Berarti 30 kali 270 liter. Sama dengan 8.100 liter. Bayangkan kalau itu satu kabupaten atau satu negara, semua orang menyisakan air minumnya dan dibuang dengan percuma. Berapa meter kubik air terbuang percuma? Maka dari itu, sebaiknya kita akan galakkan sistem galonisasi. Artinya, kita tidak menggunakan lagi air mineral kemasan gelas, tetapi kita menggunakan galon. Ambil air secukupnya pada gelas. Usahakan air tidak tersisa ketika kalian minum. Ini akan mengurangi pemborosan air bersih yang sangat diperlukan. Untuk lebih mendalami penghematan air, ayo kita akan membaca teks yang berjudul Penghematan Air. Setelah itu, setelah kalian memahami bagaimana cara menghemat air, kalian buatlah sebuah buklet yang berisi cerita bergambar tentang ajakan untuk melakukan tindakan penghematan air. Lengkapilah buklet kalian dengan gambar yang mendukung sehingga menjadi gambar cerita yang indah. Masih ingat langkah-langkah membuat gambar cerita? Langkah-langkah membuat gambar cerita, ayo kita ingat-ingat lagi. 1. Menyiapkan bahan yang berupa buku, bisa binder, pensil, dan pewarna. Pewarnanya bisa krayon, bisa pensil warna, bisa cat minyak, cat air, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan tema. Nah, kali ini tema kita adalah tentang penghematan air. 3. Pembuatan sketsa. Dan yang keempat, penyelesaian gambar, yaitu merapikan gambar dan mewarnai gambar. Bagaimana cara kalian mewarnai gambar ceritamu? Ayo kita baca teks yang berjudul Tahap Mewarnai Gambar dalam Membuat Gambar Cerita. Silakan dibuka buku kalian halaman 131. Setelah kalian baca, saya yakin kalian akan bisa menyelesaikan buklet yang berisi gambar cerita tentang ajakan menghemat air. Saya juga yakin buklet yang kalian buat sangat bagus dan menarik. Buklet yang menarik pasti memiliki keunikan seperti keunikan budaya yang ada di Indonesia. Ayo melihat keunikan berbagai budaya di Indonesia lewat festival. Ayo kita baca teks yang berjudul Uniknya Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kawung 2016. Ayo kita lihat, semua ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, semuanya ada
7 paragraf. Ayo dibaca dan dipahami agar kalian mengetahui betapa beragamnya budaya Indonesia, agar kalian juga bisa menghormati dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian baca dan kalian pahami, ayo kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keberagaman budaya Indonesia dalam Festival Kawung 2016? Peristiwa apa, anak-anak? Peristiwa adanya yaitu peristiwa Festival Kawung 2016 yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang kedua, keberagaman apa yang ditampilkan dalam teks tersebut? Ya, keberagaman yang ditampilkan dalam teks dalam festival tersebut menampilkan keberagaman seni dan budaya daerah Banyuwangi, keberagaman etnis, dan keberagaman suku. 3. Sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks tersebut? Sikap yang bisa kita tiru adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan. Meskipun berbeda suku, berbeda etnis, berbeda budaya, tetapi rakyat Banyuwangi tetap bisa bersatu. Nah, setelah kalian mengetahui keberagaman yang ditampilkan dalam festival Kawung tersebut, sekarang identifikasilah keberagaman seni dan budaya yang ada dalam teks tersebut dan tuliskan dalam tabel berikut ini. Contoh yang pertama, suku Using menampilkan kesenian cerita Sarine Kembang Bakung. Yang kedua, suku Madura menampilkan pakaian khas daerah. Yang ketiga, suku Mandar menampilkan tradisi saula, yaitu tradisi pernikahan khas suku Mandar yang ada di pesisir Banyuwangi. 4. Etnis Jawa Mataraman menampilkan fragmen yang berjudul Cungkup Tapan Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. 5. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen dan atraksi ogoh-ogoh. Yang keenam, etnis Tionghoa menampilkan fragmen bertema Leong Harmoni Tionghoa dan Barongsai. Anak-anak hebatku di rumah, itu tadi adalah berbagai keunikan seni dan budaya di Banyuwangi yang ditampilkan melalui acara Festival Kawung 2016. Kita tunggu saja, semoga suatu hari nanti Tulungagung juga bisa mengadakan festival serupa untuk menampilkan seluruh keberagaman seni dan budaya di Tulungagung. Nah, tema 8, subtema 3, pembelajaran 1-6 sudah kita bahas tuntas. Semoga tidak ada yang ketinggalan ya anak-anakku yang hebat. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan matematika. Ayo, disiapkan buku matematikanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang skala. Skala merupakan bagian dari materi perbandingan. Kalau kalian
membahas skala berarti kalian akan membayangkan adanya sebuah peta, adanya sebuah gambar. Karena skala ini kita pelajari untuk menggambar peta. Nah, apa itu skala, anak-anakku? Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau gambar yang biasa disingkat dengan JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Dari perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan segitiga. Ada 3 hal yang akan kita pelajari ini nanti, yaitu S, skala, JP, jarak pada peta, dan JS, jarak sebenarnya. Skala, satuannya menggunakan sentimeter. Jarak pada peta atau JP, satuannya menggunakan sentimeter, dan jarak sebenarnya satuannya menggunakan meter atau kilometer. Kilometer digunakan untuk menggambarkan jarak antar kota. Sedangkan meter biasanya digunakan untuk menggambarkan tinggi gedung, menggambarkan pohon, dan lain sebagainya. Nah, dari segitiga tersebut dapat dibuat formulasi antara skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Nah, formulasinya adalah sebagai berikut. Jika yang dicari skalanya, maka rumusnya adalah jarak pada peta JP dibagi jarak sebenarnya JS. Kalau yang dicari jarak pada peta, kita gunakan rumus skala S kali jarak sebenarnya JS. Nah, kalau yang dicari jarak sebenarnya JS, maka rumusnya adalah jarak pada peta JP dibagi skala S. Ayo, sekarang kita mempelajari soal-soal berikut ini. Jarak Kota Tulungagung dengan Surabaya 155 km. Pada peta digambarkan dengan jarak 31 cm. Berapa skala yang digunakan? Nah, dari soal tersebut bisa diselesaikan sebagai berikut. Diketahui jarak sebenarnya JS 155 km. Jarak pada peta JP 31 cm. JP cm, JS kilometer, harus disamakan dulu satuannya. Dari kilometer harus dijadikan sentimeter. Dari kilometer ke sentimeter turun berapa tingkat anak-anakku? Ayo kita hitung. Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter. Iya, turun 5 tingkat. Kalau turun 5 tingkat, maka harus dikali 100.000. 155 dikali 100.000 sama dengan 15.500.000. Sekarang yang ditanyakan adalah skala yang digunakan S. Jawab. Skala, rumus dari skala adalah JP, jarak pada peta, dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta 31. Jarak sebenarnya 15.500.000. Disederhanakan, 31 dibagi 31 sama dengan 1. 15.500.000 dibagi 31 sama dengan 500.000. 1 dibanding 500.000. Jadi, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1 dibanding 500.000. Persoalan yang kedua. Ahmad
akan menggambar gedung yang tingginya 30 meter. Dia menggunakan skala 1:500. Berapa tinggi gedung pada gambar Ahmad? Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui tinggi gedung sebenarnya JS 30 meter. Skala 1:500. JS 30 meter harus dijadikan sentimeter. Dari meter ke sentimeter turun berapa tingkat? Meter, desimeter, sentimeter. Iya, turun 2 tingkat. Kalau turun 2 tingkat berarti dikali 100. 30 dikali 100 sama dengan 3000 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi pada peta. Tinggi gedung pada gambar atau JP. Jawab, JP rumusnya skala kali jarak sebenarnya. Skala yang digunakan 1:500 atau 1/500 kali jarak sebenarnya 3000. 1/500 kali 3000 sama dengan 6. Jadi tinggi gedung pada gambar tersebut adalah 6 cm. Soal yang ketiga. Jarak Tulungagung Yogyakarta pada peta 14 cm. Skala yang digunakan untuk menggambar peta tersebut adalah 1:2 juta. Berapa jarak sebenarnya Tulungagung Yogyakarta? Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui jarak pada peta JP 14 cm. Skala yang digunakan S 1:2 juta. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya JS. Jawab. JS, rumus JS adalah JP dibagi S. JP-nya jarak pada peta 14. Skalanya 1/2000. Pembagian pecahan maka harus diubah menjadi perkalian dengan dibalik pembaginya. 14 dikali 2000 per 1 atau 14 dikali 2000 sama dengan 28 juta cm. Karena jarak antar kota kita jadikan kilometer. Dari sentimeter ke kilometer naik berapa tingkat anak-anakku? Ayo kita hitung dari sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Ya, naik 5 tingkat. Kalau naik harus dibagi. Naik 5 tingkat dibagi 100.000. 28 juta dibagi 100.000 sama dengan 280 km. Jadi jarak sebenarnya kota Tulungagung Yogyakarta adalah 280 km. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk lebih memahami kalian tentang skala, maka silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di buku kalian tentang skala. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang pada jam yang sama, tetap di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana